Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala memberi kemudahan kepada kita untuk merealisasikan atau mewujudkan rencana kita bahwa mulai bulan Januari ini kajian yang tadinya setiap pekan tafsir, full tafsir ya, sekarang kita bagi dua, pekan 1, 3, 5 untuk tafsir, dan pekan kedua dan 4 kita gunakan untuk menelaah kitab Al-Adabul Mufrad dan syarahnya ya. Kitab yang terjemahannya ada di tangan antum sekalian itu dari kitab aslinya adalah Rasyul Barat Syarhul Adabil Mufrad, Rasyul Barat Syarhu Al-Adabil Mufrad, yang ditulis oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi dari India ini. Ini kalau secara bahasa ya, itu diartikan Rasyul Barat itu percikan embun ya, percikan embun, Syarah Al-Adabul Mufrad ya. Dari namanya ini sangat indah dan insya Allah nanti bisa kita nikmati ya, isinya ya. Alhamdulillah, saya kaji di beberapa masjid itu ternyata iqbal ya, sambutan dari kaum muslimin itu luar biasa. Mereka sangat menikmati isi dari kitab ini dan mudah-mudahan ini juga menjadi kitab yang bermanfaat kita telaah di masjid ini ya. Ini saya kaji di At-Taqwa Rawalumbu, sudah sampai hadis sekitar 200-an, 280 sekian ya. Saya kaji juga di Masjid An-Nafi di Rawalumbu, di Mutiara Baru, kemudian di Masjid Al-Amin, di Masjid Baitul Muslimin ya. Itu ada, ingat saya ada 5 masjid yang kita atau yang saya kaji dengan jamaah-jamaah di masjid tersebut. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kitab Al-Adabul Mufrad ini adalah karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang akhlak. Ada jumlahnya ada 1320 berapa itu? Itu antum baru jilid 1 ya. Total hadisnya itu dan asar tentunya. Nah, tadi ada 1322. Babnya ada 644 bab. Subhanallah, ini luar biasa ya, karena ini memang karya ulama besar ya, Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian disyarah oleh Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi. Dalam syarah ini, syarah beliau, kita akan mendapatkan pertama syarhul kalimat, penjelasan kalimat-kalimat yang sulit atau kata-kata sulit, dan berikutnya adalah fiqhul hadis, kandungan dari hadis-hadis atau asar yang ada di dalam kitab ini. Jadi sudah, kalau ibarat makanan itu sudah apa ya? Kata-kata yang sulit dijelaskan, kandungan hadis juga dijelaskan. Kalau ibarat makanan itu gimana? Ya udah, nggak usah ngolah, tinggal apa? Menyantap kan? Tinggal menyantap.
Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Semoga Imam Al-Bukhari rahimahullah mendapatkan curahan rahmat dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena hadis-hadis yang beliau himpun di dalam kitab ini insyaallah akan kita pelajari mulai dari malam ini. Demikian juga asy-syarih yang mensyarah ini mudah-mudahan ya juga dapat ganjaran yang besar karena memudahkan kita untuk memahami apa yang ada di dalam kitab yang mulia ini atau dalam kitab yang sangat berharga. Baik. Sebelum kita mulai di bab pengantarnya, muqaddimatul kitab, ya, ini ada penjelasan yang sangat bagus untuk menambah keilmuan kita tentang kedudukan akhlak dan adab. Ya. Sehingga dari sini kita bisa membayangkan bagaimana kalau ada seorang muslim tapi adab dan akhlaknya itu tidak bagus. Ini bukan masalah sepele ya. Ketika kita ingin menjadi muslim sejati, ya, merespon firman Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, al-ayah. Maka konsekuensinya an akuna musliman fi aqidati. Kita ini harus menjadi muslim dalam akidah kita. Ya. An akuna musliman fi ibadati. Kita harus menjadi muslim dalam ibadah kita. Ibadah. Ibadahnya orang Islam itu khas, spesifik. Ya. Ibadah yang dibangun di atas mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, mengikuti syariat Islam. Tayyib. Kemudian yang tidak kalah pentingnya an akuna musliman fi akhlaqi. Kita harus menjadi seorang muslim dalam akhlak kita. Ya. Dan juga dalam adab-adab keseharian kita. Berbagai macam kegiatan atau aktivitas mulai dari bangun tidur, ya, kamar mandi, WC dan seterusnya sampai tidur lagi, itu semuanya kita upayakan ya untuk kita sesuaikan dengan adab-adab syariah yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga dengan demikian mudah-mudahan kadar keislaman kita itu setelah belajar ini ya makin sempurna, makin membaik. Baik. Dalam muqaddimah ini diawali dengan tahmid, memuji Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabatnya ya, tentunya keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian disebutkan di sini kamaluddinil Islam, kesempurnaan agama Islam. Antum lihat muqaddimahnya, coba itu apa itu lafadznya. Kalau aslinya ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya sayyidil mursalin imam wa imamil muttaqin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wal mutammimu li makarimil akhlaqi lin nasi ajmain dan seterusnya ya. Jadi tidak mesti innal hamda ya. Tidak mesti innal hamdalillah. Ya. Karena yang penting itu adalah memuji Allah. Setiap sesuatu yang baik yang tidak diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala itu akan hilang keberkahannya. Ya. Tapi tidak mesti harus hamdalah. Kadang-kadang harus dimulai dengan bismillah. Tidak bisa diganti dengan hamdalah. Jadi ada dua hadis ya, tentang memulai sesuatu yang baik, yang ada manfaatnya, yang ada keberkahannya. Satu mengatakan dimulai dengan tahmid, dan yang satu lagi dimulai dengan menyebut nama Allah. Ya. Ini ada tempatnya masing-masing. Kalau begini ini bisa dimulai dengan alhamdulillah, tapi dalam tempat yang lain tidak bisa. Antum kalau menyembelih misalnya, menyembelih hewan yang dihalalkan oleh Allah, tidak mungkin antum ganti dengan alhamdulillah, harus bismillah. Kalau antum bacanya bukan bismillah, maka tidak halal sembelihan itu. Jadi ada tempatnya masing-masing ya. Maka kadang-kadang kita temukan
Ulama-ulama itu menulis kitab cukup Bismillahirrahmanirrahim. Seperti kitab ini juga. Nanti kalau kita sudah masuk ke materi cuman Bismillah aja. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ketika menulis kitab Salasatul Usul itu juga Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi antum yang sering menemukan kitab-kitab yang selalu diawali dengan innal hamdalillah, antum perluas wawasan ilmu antum. Itu tidak harus seperti itu. Bahkan para ulama silakan antum buktikan. Ya, kalau antum masuk ke perpustakaan yang besar-besar itu di sana ada kutubut turas, itu rata-rata adalah ada pembukaan atau ya yang aneka ragam, tidak monoton. Termasuk khutbah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah itu mengatakan bahwa bid'ahnya khutbah itu adalah ketika setiap khutbah diawali dengan innal hamdalillah. Ya, itu silakan antum lihat di buku koreksi zikir dan doa. Bukunya tebal itu, terbitan Darul Haq. Entah seri yang keberapa. Begini ini ya, tolong antum lengkapi. Karena kadang-kadang dari kebiasaan misalnya sering antum menyimak khotib yang muqaddimahnya itu innal hamdalillah terus menerus, akhirnya menganggap ini sunnah. Kalau tidak ini tidak sunnah. Ilmu itu sandarannya bukan kenapa kamu katakan sunnah. Soalnya khotib-khotib yang saya simak itu selalu alhamdulillah. Emang dia hujah. Ya. Dan silakan buktikan Syekh Ibnu Utsaimin, siapa yang meragukan kealiman beliau? Ada khutbah beliau yang diterjemah. Silakan buktikan yang saya ucapkan. Lihat muqaddimah beliau. Tidak monoton innal hamdalillah. Ini wawasan tentang muqaddimah. Yang penting itu adalah khutbah diawali dengan tahmid. Itu kata para ulama terrealisasi dengan berbagai macam redaksi. Antum khutbah Jumat misalnya waktunya mepet. Karena tidak mungkin berpanjang-panjang ya. Antum awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin, dan seterusnya. Sudah ada tahmid, ada salawat, kemudian antum wasiat taqwa, kemudian mengutip ayat, selesai. Bisa 5 menit selesai ya. Jadi halal begini ini kadang-kadang ini yang jadi masalah. Yang ngerti sedikit gampang sekali menyalahkan orang lain, apalagi menvonis dengan vonis-vonis yang berat. Tolong jaga lisan antum dari ini ya. Mengatakan ini tidak sunnah, itu masya Allah, itu kapasitas yang punya hak untuk menyatakan begini ini siapa? Orang yang alim, yang faham dalam satu masalah. Taib. Ini ada ya, setelah dijelaskan tentang awali dengan muqaddimah, substansinya ada tahmid, ada sholawat ya, kemudian menjalar sampai doa untuk orang-orang yang mengikuti para sahabat sampai hari kiamat. Kamaluddinil Islam. Faqad akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. Allah ta'ala telah mengkhabarkan dalam kitabnya yang mulia. Kitab yang mulia itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu disifati Al-Karim, Al-Azim. Apalagi? Yang biasa, kata sifat yang biasa untuk menyifati Al-Quran. Al-Quranul Karim. Innahu la Quranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Juga sering disifati Al-Azim ya. Annal Islam wad dinul indah, bahwa Islam adalah agama yang diterima di sisinya. Wa annahu kamilun syamilun, dan agama Islam itu sempurna ya. Wa syamilun kan universal ya. Ini pahami ya. Kita ini memeluk agama yang kamil syamil ya. Kamil itu artinya sempurna, syamil ini ajarannya mencakup seluruh urusan hidup kita di dunia dan juga untuk kebahagiaan kita di akhirat. Jadi kalau ada orang Islam cuman rajin sholat, itu berarti baru mengamalkan sebagian, apalagi pulang dari sholat sampai di rumahnya ya sudah berubah, istrinya babak belur, anaknya, tetangganya, aduh, naudzubillah min dzalik. Kalau ada orang Islam hatta tidak pernah telat di shaf pertama, tapi ketika pulang seperti itu, berarti ini ada masalah besar. Nanti dari kitab yang mulia ini ya, kita mendapatkan panduan di awal-awal itu adalah dari
kita kepada ibu bapak kita sampai hamba sahaya. Ada 200 sekian hadis. Jadi kalau kita merujuk surah An-Nisa ayat 36 itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, sampai terakhir adalah wa ma malakat aymanukum. Ya, itu 9 pihak, 5 ya. Gimana nyebutnya? 9 pihak. Ya, Allah perintahkan kepada hamba-hambanya setelah perintah tauhid, setelah perintah ibadah, ihsan kepada 9 pihak. Itu tertuang dalam satu ayat. Orang tua, kerabat karib, anak yatim, fuqara, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil, teman sejawat, dan hamba sahaya. Itu dijabarkan di sini ini sampai 200 sekian hadis. Mulai dari kepada orang tua sampai hamba sahaya. Rinciannya ada di sini. Ya. Tayyib. Qala ta'ala fi surati Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai, yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Ini akidah yang paling mendasar, akidah seorang muslim tentang Islamnya harus diawali dari ini. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yaitu keyakinan full bahwa agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Baru setelah itu kita belajar terus ya. Jangan sampai kecolongan, sudah belajar banyak tapi di titik ini punya keyakinan semua agama sama. Gimana itu? Tayyib. Wa qala fi suratil Maidah, dan Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan. Hari ini ya, hari apa waktu Allah menurunkan ayat ini? Hari Jumat, pada asar di Arafah. Ya. Akmaltu lakum, telah aku sempurnakan untukmu dinakum agamamu. Wa atmamtu 'alaikum, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku. Dan aku cukupkan nikmatku atas kamu sekalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhai Islam sebagai agama. Ada 3 poin di sini. Allah menyatakan telah menyempurnakan Islam ini, mencukupkan nikmatnya. Seiring dengan Allah menyatakan telah menyempurnakan agamanya, maka Allah menyatakan telah kucukupkan nikmatku atas kamu sekalian. Dan Allah meridhai Islam sebagai agama kita. Wa min kamali hadzal dinil hanif anna Allah Ta'ala bayyana fil Qur'anil Karim, dan di antara kesempurnaan agama yang lurus ini bahwasanya Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quranul Karim, wa bayyana rasuluhu an-natiq biwahyihi, dan Rasulnya telah menjelaskan yang berbicara berdasarkan wahyu, kullu ma yahtaju ilaihi al-'abdul muslimu, semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba muslim li ibadati rabbih, untuk menyembah Rabbnya, kama yang bagi sebagaimana mestinya, wali munajatihi wa adai haqqihi wa taqwiyatis silati bihi ta'ala. Ini semua sudah disebutkan, sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW ya. Semua yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam rangka beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya, untuk munajat kepadanya, untuk menunaikan haknya, dan untuk memperkuat hubungannya ya. Sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Wali islahi hayatihil fardiyah, dan untuk kebaikan kehidupannya secara individu. Wa alaqatihil usariyah wasilatihi al-ijtimaiyah, dan hubungannya dengan keluarga dan hubungan sosialnya. Jadi perhatikan, ini semua sudah ada di dalam agama kita ini. Jadi bukan hanya hubungan dengan Allah, tapi hubungan dengan sesama manusia. Wa takhalluqu bil akhlaqil karimah, dan berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa ta'addub bil adabir rafi'ah, dan beradab dengan adab yang tinggi. Wa tahalli bil fadailil aliyah, dan menghiasi diri dengan berbagai macam keutamaan. Itu sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Makanatul akhlaq al-islamiyah wal adab al-aliyah fil Islam. Nih dijelaskan, diterjemah apa itu? Kedudukan akhlak Islam dan adab-adab yang apa? Mulia, yang tinggi dalam Islam. Walima annahu dinun jami'un kulla khairin
dinun jama'a kulla khairin, mengingat Islam itu ya agama yang mengumpulkan segala kebaikan. Nih ya. Orang Islam itu harus punya keyakinan bahwa agama Islam ini di dalamnya dikumpulkan segala macam kebaikan. Maka kalau kita mempelajari agama ini berarti kita mempelajari kebaikan. Makanya ada ungkapan selama masih ada ilmu maka ada kebaikan. Karena memang yang diajarkan Islam itu kebaikan. Agama yang akidah yang benar, ibadah yang lurus, akhlak yang mulia, ya. Hal-hal yang dihalalkan dan diharamkan menjadi jelas semuanya. Faqad kanatil akhlaqul karimah, maka akhlak yang mulia wal adabur rafi'ah dan adab-adab yang mulia yang tinggi laha nasibun kabir fi ta'alimil Islam. Ya, memiliki porsi yang besar dalam ajaran Islam. Wa qad wasafa Allah Ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam fi maqami madhihi wa tsana'i alaihi. Allah telah menyifati nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memuji dan menyanjungnya biqaulihi dengan firman-Nya wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Nih, kalau kita pengen mengetahui bahwa sisi atau janib akhlak itu ternyata memiliki kedudukan yang penting yang tinggi, salah satu bukti telaknya adalah Allah memuji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Jadi antum bisa bayangkan kalau ada seorang muslim janib atau sisi akhlaknya ini bejat misalnya, berarti nggak ada mirip-miripnya dengan Rasulullah. Dan itu akan terjadi ada satu masalah besar, tidak bisa dianggap remeh, ya. Taib. Wa hadha ya'ni anna al-khuluqal karim lahu makanatun 'adzimah fil Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah, yang dikukuhkan menjadi teladan untuk umatnya, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi akhlaknya supaya umatnya meneladaninya. Nah, ini nanti kita dapat, Masya Allah, saya yakin dapat faedah-faedah yang tidak terbayang sebelumnya. Atau hal-hal yang selama ini antum lalaikan atau kita remehkan, kita lalaikan, insya Allah kita akan dapat tambahan faedah. Saya ambilkan contoh. Kalau antum punya tetangga kafir, saya yakin sebagian besar antum mungkin antum tidak peduli. Mau motong kambing nggak mungkin antum bagi. Rata-rata begitu karena alasannya adalah kafir. Ya, nanti di sini kita akan temukan seorang sahabat, ya, hamba sahanya lagi motong kambing. Itu pesannya adalah nanti kalau kamu sudah selesai menguliti kambing, tetangga kita yang Yahudi itu kamu bagi. Yang kedua, persoalan kita dengan anak kecil. Masya Allah, ya. Kita itu kadang-kadang banyak yang tidak peduli, itu pengamatan saya. Jenggot ini sudah panjang, tapi lengah. Kita itu kadang-kadang jarang peduli dengan anak-anak kecil. Nanti kita akan dapat ilmu bagaimana Rasulullah SAW sayangnya dengan anak-anak kecil. Ya. Menerapkan sunnah itu ada yang kaitannya dengan presiden, kaitannya dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan ulama, dengan istri, dengan anak, ya, dengan bocah-bocah yang kadang-kadang berserakan di sekitar kita itu. Bagaimana kita dengan mereka? Ya, maka bersabar, kita kaji hadis demi hadis, ya. Insya Allah nanti sampai ke situ. Kita kadang-kadang subhanallah, ajaran Nabi begini tapi saya begini, ya. Itu dapat banyak faedah dari sini insya Allah nanti. Tayyib. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'ithtu li utammima salihal akhlak. Selama ini yang kita sering dengar adalah makarimal akhlak, ya. Ternyata ada lafaz lain di sini, bu'ithtu li utammima salihal akhlak. Ya. Tayyib, ya. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Wa qala khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Ya. Nanti kalau sudah sampai ke bab fadilah akhlak, ini hadis sekitar 290-an kalau nggak salah. Kita ketemu hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlak. Ini orang mukmin, 1000 orang mukmin yang paling istimewa adalah yang akhlaknya bagus. Yang membuat unggul orang mukmin atas
Mukmin yang lain adalah akhlaknya. Ya. Ini seperti pertanyaan sahabat Ansar kepada Rasulullah SAW, ayul mu'minina afdal. Orang mukmin mana yang paling istimewa itu wahai Rasulullah? Ahsanuhum khuluqa. Yang paling bagus di antara mereka akhlaknya. Taib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam athqalu syai'in fil mizani khuluqun hasan. Sesuatu yang paling berat dalam timbangan adalah akhlak terpuji. Nanti satu saat kita itu ditimbang amal kita. Ya. Dinyatakan oleh Rasulullah yang paling berat timbangannya, tentunya ini untuk orang mukmin ya. Kita sudah beriman, bukan mutlak. Kalau orang kafir meskipun akhlaknya sebagus apapun ya tidak ada timbangannya. Karena orang kafir itu tidak mungkin akhlaknya berbuah ganjaran. Tidak mungkin amal solehnya berbuah ganjaran. Karena tidak ada iman. Iman itu pokok, amal itu cabang. Maknanya tidak mungkin Allah menerima kebaikan orang-orang yang tidak beriman. Maka amanu wa amilus salihat itu banyak kita temukan dalam Al-Quran. Dan tidak usah surah Al-Baqarah. Wal asr innal insana lafi khusr. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat. Taib. Ya. Wa qad ja'at ahaditsu katsiratun, dan telah datang hadis-hadis yang banyak, telah diriwayatkan ya. Da'a sallallahu alaihi wasallam fiha ummatahu ila husnil khuluq. Yang dalam hadis-hadis itu Rasulullah mendakwai, mengajak umatnya untuk berakhlak yang baik. Wa hassiha ala makarimil akhlaq, dan beliau memotivasi, mendorong umatnya untuk berakhlak yang baik, yang mulia. Wa ma'alil adab, dan adab-adab yang tinggi. Jadi kita ini ditempa oleh Rasulullah, bukan hanya tauhid. Ya. Bukan hanya tauhid, tetapi juga ditempa, digembleng supaya memiliki akhlak yang tinggi dan adab-adab yang mulia. Wa aba 'alaiha safasifaha wa aradilaha, dan Rasulullah menolak ya, menampik ya, menolak akhlak yang hina ya, yang rendah dan hina. Baik. Ikhwatal iman, berikutnya ini dikutip perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dari kitab Madarijus Salikin. Untuk perhatikan ya, agama kita itu kalau mendidik kita itu sempurna. Sementara yang ada dalam kehidupan ini kalau tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, itu kadang-kadang terjadi hal-hal yang naif. Misalnya, ada nggak orang itu sangat berterima kasih kepada seseorang karena orang itu punya jasa pada dirinya, sehingga mungkin kalau Idul Fitri itu selalu datang, menjaga, berziarah, bahkan mungkin bawa hadiah, karena orang yang dikunjungi ini punya jasa. Mungkin yang membantu dia dulu mendapatkan pekerjaan. Begini ini bagus kan? Orang yang berjasa kemudian kita ingat-ingat jasanya, atau mungkin kita kalau pulang kampung itu guru-guru kita yang sudah sepuh-sepuh itu kita kunjungi misalnya, karena ini guru saya dan Islam mengajarkan untuk menghormati guru misalnya ya. Pemahali, guru antum masih ada yang hidup nggak di kampung sana? Ada, masih ya. Berarti umurnya udah berapa itu? Ya sudah sepuh-sepuh kan, kalau muridnya aja sudah sesepuh antum. Nah, ini kan akhlak ini. Kadang-kadang ya, atau ada orang itu begitu istimewa dalam diri seseorang, selalu diingat-ingat. Dulu dia gembel misalnya, ya, kemudian ada yang berbaik hati di sekolah ini, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah. Orang yang berjasa itu tadi, kan sudah benar itu kan, dia jaga hubungan baiknya, berterima kasih, tapi sayangnya tidak bersyukur kepada Allah. Begini ini ada. Kalau dalam Islam enggak, pertama itu Allah. Ya, kalau sudah bersyukur kepada Allah, kita berterima kasih kepada orang-orang yang menyebabkan nikmat Allah itu sampai kepada kita. Itu baru keren. Nah, orang bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi orang-orang yang berjasa dia tidak hargai, gimana itu? Ini bersyukur kepada Allah ini harus dilengkapi. Karena selama ini mari kita bersyukur itu diganjar banget. Tapi kalau kita cermati ada perintah tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Nah, di sini ini orang-orang yang nyunnah itu mestinya paling pinter
membahagiakan orang yang berbuat baik kepadanya. Jika ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah minimal dengan jazakallahu khairan. Tapi kadang-kadang wallahu ta'ala alam, Allah yang menilai sendiri, ya. Maka sunnah itu sangat substansial, ikhwatal iman. Bukan hanya kelompok-kelompok kemudian ngaku-ngaku. Sunnah itu sangat substansial. Pak, kukunya kok nggak panjang, kenapa? Saya mengamalkan petunjuk Nabi. Misalnya ya, kemudian Pak, saya lihat kalau Bapak pakai sendal selalu dari kaki kanan, saya mengamalkan petunjuk Nabi. Bapak kalau masuk masjid selalu kaki kanan, saya amati. Iya, karena Nabi saya mengajarkan gitu. Sesuatu yang nyata, ya. Dari sinilah kita hidup bersama sunnah Nabi. Itu mulai dari tauhid sampai yang kecil-kecil. Bahkan dalam urusan buang air, ya. Tapi buang air itu nggak boleh dilihat orang kan. Nah, kalau seandainya ada rekaman gitu, tapi seandainya itu si fulan kenapa itu kalau kencing dia pegang kemaluannya dengan tangan kiri. Jawabannya itu petunjuk nabinya. Ya. Ini nanti dengan orang, masya Allah, dengan orang ketemu, tampakkan wajah berseri-seri, songsong, salami. Kalau kita dalam posisi ini atau jawab salamnya itu dengan hal-hal begini, ini loh ikhwatal iman yang kita angkat untuk mempromosikan sunnah. Coba kalau misalnya kita itu ada orang tahu ngaji di sini, setiap kita mondar-mandir melewati tetangga itu kita sapa, kita muliakan, mungkin dia akan ikut ngaji. Tapi kalau kita misalnya mondar-mandir ngelewatin orang, nggak permisi, nggak nyapa orang, waduh, saya kepengen banget ikut dia itu. Kenapa? Orangnya hebat banget. Kenapa? Nggak pernah ngomong sama saya, nggak pernah nyalamin sama saya, nggak pernah mungkin dari dulu sampai hari ini akhlak itu tidak basi. Kalau Rasulullah nyuruh senyum, itu rasa senyum di zaman Rasulullah SAW sampai hari ini sama. Ya. Demikian juga kalau kita mencari ridha ibu, orang tua, ya, itu dari dulu sampai hari ini sama. Dengan berbagai macam bahasa apapun. Mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Jawa. Yang membuat ibu ridha itu sama. Tidak mungkin basi ajaran berabad-abad yang silam. Al-Quran mengatakan wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ayat ini legendaris. Sehari ini ada anak mempraktekkan ayat ini kepada ibunya. Nah, pasti ridho. Anak ngomongnya enak, tidak bentak-bentak, ya, bertutur kata yang sopan. Nah, tanyain kepada orang-orang tua itu, kapan dia bahagianya, merasa bahagia ini? Dari anak-anaknya, di antaranya adalah tutur kata yang bagus. Ya. Tayin. Nah, ini dikutip ya perkataan Imam Ibnul Qayyim. Maksud saya begini, kadang-kadang orang itu berterima kasih banget sama orang, tapi dia lupa Allah. Demikian juga adab. Ada orang itu adabnya luar biasa, bahkan kalau lewat di depan orang itu sampai rukuk-rukuk, bungkuk-bungkuk. Tapi dia tidak pernah rukuk untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sujud. Begini ini kan tidak klop kan? Berarti ada yang tidak beres kepada orang begitu sopannya, tetapi kepada Allah yang diperintahkan warka'u ma'ar raki'in wasjud waqtarib. Nah, dan berapa banyak perintah wa aqimus shalah dengan berbagai macam variasinya. Nah, enggak. Makanya Islam itu kalau bicara mengajarkan sesuatu komplit. Saya beri contoh lagi. Islam itu tidak hanya ngurus nikah, tapi masalah perceraian. Ya, ini kadang-kadang orang itu ngebet nikah tapi nggak tahu nanti kalau bercerai itu gimana. Nah, iya. Kan kalau dari pernikahan ini kan nanti berbutut panjang kan. Kalau rumah tangganya lama, insya Allah diberkahi nanti muncul anak-anak. Bagaimana dengan anak? Kalau misalnya tidak bisa dilanjutkan lagi, masya Allah, perceraian dalam Islam itu indah. Kalau memang sudah benar-benar tidak bisa dilanjutkan. Ya, agama kita ini ngatur luar biasa bagusnya, termasuk adab. Kira-kira kalau kita itu cuma diajari adab terhadap orang tua, tapi kita tidak mempelajari adab kepada Allah, kira-kira begitu itu bagus apa enggak? Nanti ada kejadian, anak itu begitu berbakti kepada orang tuanya, tapi dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Maka lihat perkataan Ibnul Qayyim
rahimahullah, kalau bicara adab itu dimulai dari yang paling kita wajib beradab itu kepada siapa? Allah. Ya, kata beliau rahimahullah, anal adab fid dinil islami yang qasimu ila thalathati aqsam, bahwa adab dalam ajaran Islam itu terbagi menjadi 3 macam. Adabun ma'allahi subhanahu wa ta'ala, yaitu adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa siyanatu mu'amalatihi ma'ahu, yaitu menjaga muamalah dengannya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alla yashubuha naqisah, supaya tidak tercederai oleh hal yang tidak baik. Wa siyanatu qalbihi min an yaltafita ila ghairi, dan menjaga hatinya untuk tidak berpaling dari yang lainnya. Hati harus fokus kepada Allah. Ada cinta, ya, mahabbah, ada ar-raja, ada al-khauf, ya. Banyak sekali, ya. Taib wasiyanati iradatihi min an yata'allaqa bima yumkituhu Allahu alaihi, dan menjaga kehendaknya dari tergantung dengan apa-apa atau kecanduan dengan apa-apa yang dibenci oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini adab terhadap Allah, itu penjelasan seperti ini. Dia harus menjaga muamalahnya dengan Allah untuk tidak dikotori dengan sesuatu yang mengurangi, ya, maksudnya dengan maksiat misalnya. Menjaga hatinya untuk tidak berpaling kepada selain Allah, selalu bergantung kepada Allah, ya. Wasiyanatu iradatihi, dan menjaga keinginannya agar jangan sampai tergantung atau kecanduan dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ada loh orang hidup di dunia ini yang membuat dia hidup itu zina. Dia kerja keras, nanti kalau punya duit zina. Ada orang yang hidup di dunia ini itu yang membuat dia semangat hidup itu khamr, karena itu yang paling favorit dia. Ada. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Taib. Wa adab ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nih, setelah Allah, adab terhadap Rasul. Wal Qur'anu mamlu'un bihi, dan Al-Qur'an itu penuh dengan masalah ini. Bahkan ayat ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'an yang pertama juga tentang adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u al-ayat. Itu adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'sul adab ma'ahu, dan biang adab terhadap Rasulullah. Ya, antum perhatikan ini. Ya, biang atau pangkal adab kepada Rasulullah. Bagian adab yang paling pokok terhadap Rasulullah adalah kamalut taslimi lahu, yaitu kesempurnaan berserah diri yang sempurna kepadanya. Apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah terima. Nah, ini kan kadang-kadang adab kepada Rasulullah itu hanya diambil satu. Ada yang menonjolkan adab terhadap Rasulullah itu bersolawat. Solawat itu salah satu dari sekian banyak adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau misalnya ada orang bersolawat tapi nggak sholat, gimana? Misalnya ini sedang tabligh akbar, itu kadang-kadang dikondisikan itu kalau untuk sholawat kan sengaja intonasinya digas. Yang tadinya itu kayaknya tuh 3000 rpm ya rata-rata ya. Ini kalau motor ini kan saya ini berapa antum mengukurnya? 5000 6000. Memang gaya saya itu begini nih, kalau ngajar itu antum insya Allah nggak bisa tidur antum. Kalau tidur tuh kebangetan banget itu, kalau apalagi pada maghrib begini ya. Ini kalau motor mungkin rata-rata 5.000, 6.000 ya. Nanti kadang-kadang kalau sudah menyebut Rasulullah itu digas sampai 9.000. Melengking itu. Sehingga memancing orang untuk bersolawat. Astagfirullah. Ya. Coba bayangkan kalau ada orang bersolawat itu semangat banget. Ya. Tapi dia tidak sholat. Sementara kalau kita cari tempat bersolawat yang paling wajib itu mana? Ya, ketika nama Rasulullah disebut ya, tapi kalau kita belajar fikih itu adalah di tahiyat akhir. Sholawat Ibrahimiyah itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad dan seterusnya kan. Nah, coba bayangin kalau ada orang itu yang terngiang-ngiang itu hanya membaca sholawat, tapi sholawat yang di tahiyat akhir itu tidak pernah dia baca. Kan kacau beragama seperti ini. Adab terhadap Rasulullah itu banyak, maka dimulai dengan kalimat yang paling luas cakupannya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Biang atau pangkal adab terhadap Rasulullah adalah berserah diri kepadanya. Apa saja yang diajarkan kita terima. Bahkan makna Islam itu memang ini. Sifat unggulan orang muslim sejati adalah al-istislamu lillah.
tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah dan tunduk kepada Rasulullah. Nggak mungkin kepada Allah doang. Pasti lanjutannya itu kalau toh tidak disebutkan Rasulullah secara spesifik, otomatis sudah masuk dalam al-istislamu lillah. Karena kita tidak mungkin menaati ajaran Rasulullah kalau Allah kalau kita tidak tahu apa yang diajarkan oleh Rasulnya. Ya. Taib. Kemudian apalagi walinqiyadu li amrihi, dan patuh terhadap perintahnya. Wa talaqqi khabarahu bil qabuli wat tasdiq, dan menerima beritanya dan membenarkan. Ini mengingatkan kita ketika kita belajar kitab tauhid ya. Kitab tauhid yang 3 jilid itu. Dulu sudah pernah kita pelajari kalau nggak ingat saya. Ya, di SMP sana itu ya. Waktu itu kan syahadah anna Muhammadar Rasulullah itu maknanya apa? Ini seputar ini. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasulullah. Ta'atuhu fima amar. Menaati apa yang diperintahkan. Ya. Ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang beliau larang. Coba bayangkan, membenarkan beritanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini kalau maksimal, itu dalam hidup kita ini sudah tidak tersisa. Ya. Seluruh hidup kita ini, relung hidup kita itu bisa diwarnai atau diwarnai oleh 3 hal ini. Akidah kita membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Yang kita lakukan adalah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Yang kita tinggalkan adalah yang dilarang oleh Rasulullah. Pengaruhnya dahsyat. Tapi kadang-kadang masalah kita ini beragama itu lebih pada pelafatan saja. Ya, iya. Kemudian terakhir adalah yang ini yang sangat besar pengaruhnya juga. Wa alla na'budallaha illa bima syara'. Wa alla na'budallaha illa bima syara'. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang disyariatkan. Dan yang disyariatkan itu sampai kepada kita melalui siapa? Pasti melalui Rasulullah Muhammad SAW. Kalau 4 poin ini coba benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, itu pengaruhnya dahsyat. Warna keislaman itu jelas, ya, jelas. Maka dalam Al-Quran Islam itu disebut sibghatullah. Kalau orang Nasrani kan untuk itu harus dilelepin apa namanya, dibaptis kan? Ya. Di dalam Islam tidak ada baptis, yang adalah sibghatullah, celupan Allah. Maksudnya kalau kita ini masuk Islam, itu mestinya warna Islam itu jelas-jelas apa? Kentara ada dalam diri kita. Ya. Baik. Wa minal adabi ma'ahu, dan termasuk adab terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam, alla yataqaddama baina yadayhi, untuk tidak mendahului beliau. Ini sama dengan yang ada di awal surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului itu misalnya apa? Menjalankan sesuatu yang tidak diperintahkan. Nah ini bi amrin wala nahyin wala idzn. Yaitu tidak mendahului dengan perintah, dengan larangan dan izin. Kita nunggu. Kalau diperintah oleh Rasulullah, kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau dilarang, kalau diizinkan, alhamdulillah. Jangan mendahului Rasulullah SAW. Ya, ini kan jarang dibahas kan. Orang yang mendahului Allah dan Rasulnya. Ini orang yang tidak sopan. Tidak sopannya nggak tanggung-tanggung. Tidak sopan atau tidak beradab kepada Allah dan Rasulnya. Tayyib. Wala tasarruf, dan tidak melakukan tindakan apapun sebelum Allah dan Rasulnya memberikan bimbingan. Aslinya kita ini tidak tahu apa-apa kecuali yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tayyib. Wa minal adabi ma'ahu alla turfa'al aswat fawqa sauti. Termasuk adab terhadap beliau tidak mengeraskan suara melebihi suara beliau. Dan ini dulu para sahabat yang sudah mempraktekannya ya. Ya, memanggil namanya jangan. Ya, kemarin sudah sering saya katakan, Allah tidak pernah memanggil Rasulnya dengan namanya. Saking mulianya, yang Allah kalau menyapa atau memanggil Rasulullah itu ya ayuhan nabi, tidak ya Muhammad. Kalau Ibrahim, ya Musa, ya Musa. Betul ya, antum tidak menemukan kan dalam Al-Quran, antum yang hafid sudah 30 juz. Udah, alhamdulillah, mudah-mudahan awet hafalan antum ya, insyaallah. Tayyib. Enggak ada.
Kalau berita ada khobar Muhammadur Rasulullah itu khobar. Tapi dalam Rasulullah dalam konteks dipanggil oleh Allah nggak ada. Ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul. Nah, demikian juga sahabatnya ya, dilarang mengeraskan suara. Ya, dilarang memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan namanya seperti memanggil sesama para sahabat enggak. Apalagi adab ini. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bagikan ibu bagi orang-orang mukmin, ummahatul mukminin. Ya. Itu yang kesopanan yang dalam bentuk ini ya, ucapan. Bagaimana kalau yang tadi? Taib. Kemudian fa innahu sababun li hubutil amal. Ya. Mengeraskan suara itu kalau itu adalah cerminan kurang ajar dan tidak beradab terhadap Rasulullah, itu menyebabkan gugurnya amal. Famadhannu bi raf'il ara wa nata'ijil afkar ala sunani. Kalau mengeraskan suara tidak sopan saja, itu ancamannya orang itu bisa gugur amalnya. Ya. Bagaimana kalau ada orang ini mengedepankan ide-idenya, pikiran-pikirannya atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adab terhadap Rasulullah dan wa adab ma'al khalq, dan adab terhadap makhluk. Inilah yang dibahas di dalam kitab ini. Ya. Dan karena sudah masuk Isya, maka cukup sampai di sini. Ini adab terhadap makhluk ini, masya Allah detail banget ya. Jadi kesimpulannya gini, kepada teman sebaya ada adab tersendiri, kepada ulama adab tersendiri, kepada orang tua ada adab sendiri, kepada anak-anak ada adab tersendiri, dan seterusnya. Ya. Baik, belum lagi nanti adab-adab yang kaitannya dengan kegiatan sehari-hari, makan, minum, berpakaian, ya, naik kendaraan, masuk rumah, keluar rumah, safar, tinggal, adab tidur dan seterusnya. Ya. Ini perkataan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang belum tuntas. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ya. Untuk malam ini belum masuk ke materi, tapi kita sudah dapat dari muqaddimah ini ilmu, tambahan ilmu yang luar biasa, yaitu tentang kedudukan adab dan akhlak dalam Islam. Kedudukannya sangat tinggi. Kalau kita belum memiliki akhlak yang baik, berarti masih ada masalah besar pada diri kita, pada keislaman kita ini yang harus kita upayakan untuk kita sempurnakan. Semoga kita selalu diberi taufik oleh Allah untuk bisa menyempurnakan agama ini dari semua aspeknya, iman kita, ibadah kita, adab dan akhlak, sampai akhirnya pada saat nanti kita berdiri di hadapan Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan jaza ya, dari akidah kita, dari amal soleh kita, dari akhlak dan adab-adab yang kita pegang selama hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.